أكبر. الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالاتحاد ونهانا عن التفرق والابتعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimat
Jamaah Idul Adha rahimakumullah, marilah bersama-sama kita membuka khutbah ini dengan membaca banyak-banyak hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita berkumpul di tempat ini untuk menyempurnakan rangkaian Idul Adha seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fassalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah peristiwa penting yang pantas untuk dicatat dalam sejarah, yaitu hari terjadinya sebuah peristiwa yang menjadi puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, yang mana kehadiran seorang yang berhaji menjadi rukun ibadah haji, yang kalau dia tidak wukuf di Arafah maka hajinya menjadi tidak sah. Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Dan di haji wada, ribuan kaum muslimin berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 hari sebelum pelaksanaan haji. Rasulullah SAW meninggalkan Makkah, meninggalkan Madinah menuju Makkah. Beliau berpesan, Ayuhan nas khudhu anni manasikakum, wahai sekalian manusia, ambillah dariku cara berhaji kalian. Fala'allakum la talqawni ba'da 'amikum hadha, bisa jadi kalian tidak akan menemuiku setelah tahun kalian ini. Maka ketika di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, Nabi SAW menyampaikan khutbah yang kita kenal dengan khutbatul wada' atau khutbah perpisahan. Karena itu perkenankan kami menyampaikan sebuah khutbah Idul Adha dengan judul Pesan Khutbatul Wada dan Pembentukan Masyarakat Madani. Kaum muslimin rahimakumullah, masyarakat madani didefinisikan sebagai sebuah sistem sosial yang berdasarkan sebuah prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Maka Nabi SAW menyampaikan pesan-pesan singkat namun komprehensif dan mencakup pesan-pesan moral, pesan-pesan sosial, politik, ekonomi dan juga muamalah. Dan isi khutbah ini memperjelas bahwa agama kita, agama Islam, tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, seorang hamba dengan Rabb-Nya, namun juga mengatur hubungan secara horizontal antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, namun juga melengkapinya dengan aspek-aspek material dalam kerangka yang seimbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, perhatikanlah, simaklah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengawalinya dengan bertanya kepada para sahabat yang ketika itu berada di Arafah tentang bulan, tentang tempat, tentang hari.
Yang mana pertanyaan seperti ini disampaikan kepada para sahabat agar supaya para sahabat yang hadir dapat memfokuskan pikiran mereka kepada perkara yang disampaikan. Beliau bertanya, ayu yaumin hadza? Hari apa sih ini? Dan semua orang sudah tahu bahwa hari itu adalah hari tanggal 9 Zulhijjah atau hari Nahar. Namun para sahabat ketika itu berdiam diri. Mereka tidak menjawab, bukan berarti mereka tidak tahu. Tapi demikianlah adab dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Rasulullah menjawab, Alaysa hadha yaumun nahar? Bukankah ini hari nahar? Mereka menjawab, Bala ya Rasulullah. Pertanyaan yang kedua, beliau bertanya, Ayu syahrin hadha? Bulan apa sih ini? Dan semua orang sudah tahu bahwasanya semua tahu ini adalah bulan Dzulhijjah. Namun karena mereka menjaga adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak mengatakan, "Ya Rasulullah, ini kan bulan Dzulhijjah." Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kami semua diam hatta dhananna sanusammihi bighairi ismih." Kami semua terdiam sampai kami mengira bahwa Rasulullah akan memberikan nama yang lain kepada bulan ini. Kemudian beliau menjawab, Alaysa Dzulhijjah? Bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian beliau menyambung, ayu baladin hadza? Negeri apakah ini? Maka para sahabat terdiam. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi pelajaran dalam hadis bahwasanya seseorang berbicara kemudian diam untuk meminta lawan bicara memperhatikan apa yang akan disampaikan. Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Wa hum ya'lamuna annahu Makkah. Dan mereka tahu bahwa mereka berada di Makkah ketika itu. Walakin li'adabihim wa ihtiramihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqulu. Tapi karena adab mereka dan sikap hormat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengatakan hadza syai'un ma'lum ya Rasulullah. Ini sudah tahu orang-orang Rasulullah. Kenapa nanya lagi? Maka Rasulullah mengatakan, Alaysal baldatil haram? Bukankah ini adalah negeri haram? Ada nama lain dari Makkah. Mereka mengatakan, Bala ya Rasulullah. Setelah 3 pertanyaan ini, maka para sahabat memperhatikan dengan seksama pesan-pesan Nabi SAW. Nabi menyampaikan, Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian dan kehormatan kalian alaikum haram, sesama kalian adalah haram. Kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Seperti haramnya atau kehormatan dari hari kalian ini dan negeri kalian ini dan di bulan di mana kalian berada saat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah menyebutkan tentang dima atau darah yang mana berkenaan dengan nyawa. Rasulullah menyatakan juga tentang harta yang mana berkenaan dengan berpindahnya harta sesama manusia. Rasulullah menyebutkan juga tentang a'rad atau kehormatan yang mana mencakup larangan untuk menggibah,
mencela, memaki, menuduh, mencemarkan nama baik kepada saudaranya. Maka perhatikanlah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari pesan Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, isma'u minni, dengarlah dariku, ubayyina lakum fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha fi mawqifi hadha. Aku jelaskan kepada kalian, dan aku tidak tahu, siapa tahu nanti aku tidak menemui kalian setelah tahunku ini di tempat di mana kita berdiri saat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, pesan yang pertama adalah tentang harta, yang mana Rasulullah menyebutkan amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta sama kamu adalah haram, tidak boleh saling mengambil, tidak boleh untuk saling mencuri, tidak boleh merampas, tidak boleh korupsi, dan tidak boleh membawa perkara harta yang kamu tahu bahwa itu bukan hakmu kepada hakim. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 189, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, dan kamu membawa perkara harta ini kepada para hakim, agar supaya kau bisa memakan harta sebagian di antara manusia dengan cara berbuat dosa, padahal kamu sendiri telah mengetahui. Maka Islam memberikan solusi bagaimana berpindahnya kepemilikan dari satu kepada yang lain dengan cara yang halal. Bisa dengan cara jual beli yang saling ridha, bisa dengan hibah, bisa dengan sedekah, bisa dengan nafkah, bisa dengan wakaf, bisa dengan zakat, bisa dengan sedekah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang beriman, janganlah makan harta sama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan tijarah atau jual beli yang saling ridha di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Rahim terhadap kamu. Islam menjunjung tinggi kejujuran dalam jual beli. Rasul mengatakan al-bay'ani fil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima. Sesungguhnya dua orang yang bertransaksi memiliki khiyar atau opsi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan juga saling menjelaskan, transparan, maka akan diberkahi dalam bisnis keduanya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Namun jika keduanya bohong, tidak transparan, menyembunyikan, maka akan dicabutlah keberkahan dalam jual beli keduanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Khutbah yang kedua dari pesan Nabi SAW berkenaan dengan akuntabilitas. Rasulullah bersabda, "Faman kanat 'indahu amanah falyu'addiha illa man i'tamanahu 'alaiha." Barang siapa yang punya amanah, yang memegang sebuah jabatan atau tanggung jawab, maka hendaknya dia menunaikan kepada si pemberi amanah tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, akuntabilitas di dunia orang mengembannya dengan penuh tugas, kepercayaan, mandat jabatan. Sedangkan akuntabilitas di akhirat adalah setiap hamba akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua titipan Allah
yang dipercayakan kepadanya. Rasulullah bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba' minha an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah." Tetaplah dua kaki anak Adam di atas mizan pada hari kiamat sampai dengan ditanya tentang 4 hal, di antaranya yaitu tentang hartanya, dari mana dia usahakan dan kemana dia salurkan. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan adanya pertanggungjawaban ini, akuntabilitas ini, maka orang pribadi dan juga lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana umat, maka hendaklah mempunyai program yang mereka pertanggungjawabkan secara transparan, agar supaya orang-orang yang memperhatikan mereka dapat mengetahui bagaimana penyaluran dari harta-harta mereka. Kemudian pesan yang ketiga adalah tentang larangan riba. Nabi SAW mengatakan, "Wa inna ribal jahiliyah mawdu'un walakin lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun." Sesungguhnya riba jahiliyah aku hapuskan, namun bagi kalian pokok harta kalian, modal harta yang kamu pinjamkan, kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Qadallah an la riba, Allah telah menetapkan tidak boleh untuk mengambil riba. Wa inna awwal riba abda'u bihi riba ammi al-Abbas Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Dan riba pertama yang aku hapuskan adalah riba dari pamanku Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup di zaman online saat ini. Ternyata riba di zaman online ini sangat merusak ekonomi dan juga individu dan negara. Dan banyak kita dengar kisah yang miris tentang orang-orang yang hidupnya terhimpit, lalu mencari pertolongan dengan meminjam uang. Ketika mereka tidak mendapatkan, mereka meminjam melalui online, pinjaman online. Dan akhirnya hutang demi hutang telah bertumpuk. Tidak sedikit dari mereka yang bunuh diri dan bahkan diceraikan oleh pasangannya. Maka Islam melarang riba ini secara komprehensif, karena semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba itu dilarang. Rasulullah SAW melaknat akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah melaknat pemakan riba, artinya orang yang minta riba dari orang lain. Wa mukilahu, dan juga yang kasih makan riba, karena kadang-kadang kita yang menawarkan diri, nanti dah saya tambah kalau sudah dikembalikan, jadi janjikan. Atau penulis riba dan juga 2 orang saksinya, maka ini adalah mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya yang berkenaan dengan riba. Demikianlah pesan-pesan ekonomi ini, pesan-pesan yang berkenaan dengan pembentukan masyarakat madani, yang manakala seseorang dan bahkan negara meniadakan riba tersebut, kemudian mereka dalam akuntabilitas sangat bagus, maka insyaallah akan terbentuklah masyarakat madani. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di khutbah kedua ini khatib mengingatkan kembali tentang satu pesan Nabi SAW juga dalam khutbatul wada. Rasul mengatakan ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kepada Rabb kalian dan salatlah 5 waktu kalian dan berpuasalah di bulan puasa kalian yaitu Ramadan dan tunaikanlah zakat kalian dan taatilah perintah dari pemerintah kalian maka kalian akan masuk jannah dari Rabb kalian. Maka pesan terakhir ini melengkapi dari pesan Nabi SAW untuk membentuk masyarakat madani yang komprehensif. Aqulu qawli hadza, mari kita menutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in. Dan akhirnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal wa asakum min awadih. Selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.